Oke, pertanyaan yang sudah masuk yang saya baca ya. Apakah ajaran Katolik tentang Maria 100% tak berdosa itu sesat karena tidak sesuai Injil? Bahas kali berikut. Itu akan Langsung saya bahas ini. khusus pada pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi ini akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Secara detail. Kita tunggu ya. Termasuk bahas apakah Maria perawan abadi. Ya, dan karena itu apakah Yesus nanti mempunyai adik-adik dari Yusuf dan Maria atau sama sekali tidak. Itu kita bahas nanti. Nah, jadi jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Oke. Sekali lagi ya, karena ini live saya minta on konteks, oke? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Haryono. Yang ingin saya tanyakan adalah pribadi Melkisedek. Kelihatannya dari riwayatnya mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mohon penjelasan mengenai pribadi Melkisedek ini. Terima kasih sebelumnya. Shalom. Ya, lihat Ibrani pasal 7 ayat 1. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Salem ini nama kuno dari Yerusalem. Ya. Salem, Salim, Salam, Salomo, Urusalim nama kunonya. Dan Imam Allah yang Maha Tinggi, dia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Karena kata Salem itu artinya damai. Ya. Dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, ini sebenarnya siapa? Ada yang menganggap bahwa itu adalah Yesus yang dimaksudkan di situ. Tapi sebenarnya tidak, karena ini tokoh historis. Betul-betul ada orang yang namanya Melkisedek. Makanya kan Abraham ketemu dengan dia. Tapi saudara perlu tahu mengapa sampai tiba-tiba dalam surat Ibrani, penulis surat Ibrani kok omong Melkisedek. Begini, konteks dari seluruh surat Ibrani, orang-orang yang menerima surat Ibrani itu sebenarnya adalah orang Yahudi tapi bertobat jadi Kristen. Nah, setelah bertobat jadi Kristen, belakangan ada pengaruh dari Yahudi. Sebenarnya agama Yahudi itu lebih hebat dari Kristen. Kembalilah ke Yahudi. Akhirnya terjadilah gelombang balik. Dari orang-orang yang sudah Kristen ini kembali ke agama Yahudi. Apalagi ada pengaruh dari Yahudi bahwa sebenarnya agama Yahudi itu punya keunggulan dari kekristenan. Makanya penulis surat Ibrani ini, tujuan dia menulis surat Ibrani untuk balik, untuk membuktikan bahwa tidak. Kekristenan dengan Kristusnya itu jauh lebih hebat dari seluruh keunggulannya Yahudi. Nah, maka nanti kalau saudara lihat di dalam Ibrani, kalau saudara mulai bergerak dari pasal 1, saudara akan lihat bahwa Ibrani 1 ayat 1 itu langsung bilang begini, sejak zaman dahulu Allah berbicara lewat para nabi. Pada zaman akhir ini dia bicara melalui anaknya. Berarti yang bicara nabi-nabi itu kan di Yahudi. Tapi di dalam kekristenan Allah berbicara pada kita bukan lewat nabi lagi. Tapi lewat anaknya Yesus Kristus. Berarti Kristen lebih unggul. Kita punya Musa. Tapi penulis Ibrani bilang, ya kalian punya Musa, memang Musa hebat. Tapi Musa itu pelayan. Yesus itu pemilik rumah, anak. Ya. Kita punya korban binatang. Tapi kalau korban binatang kalian itu kan korban binatang yang terbatas yang tiap tahun harus diberikan terus. Tapi kami punya satu korban yang sempurna yang sekali selama-lamanya. Orang Yahudi kita punya hari Sabat. Kalian punya hari Sabat. Tapi ingat ada satu hari Sabat, hari perhentian surgawi. Itu yang kita punya. Lalu orang Yahudi bilang, kita punya imam besar, Kristen tidak punya. Sabar. Yesus itu imam besar kita.
kata penulis surat Ibrani. Lalu dibantah oleh orang Yahudi. Bagaimana Yesus bisa jadi imam besar? Karena peraturan di Taurat itu imam besar harus keturunan Lewi. Harun keturunan Lewi. Sementara Yesus bukan keturunan Lewi. Yesus keturunan Yehuda. Maka Yesus tidak layak jadi imam besar. Lalu penulis Ibrani bilang begini, kalian tidak ingat cerita perjanjian lama? Waktu nenek moyang kalian Abraham itu, satu hari dia ketemu dengan Melkisedek. Lalu dia kasih persepuluhan sama Melkisedek. Lalu Melkisedek memberkati dia. Bahwa Abraham kasih persepuluhan kepada dia, dia pasti adalah imam. Dia pasti adalah imam. Oke. Dia imam lalu akhirnya dia memberkati Abraham dengan nama Allah yang maha tinggi, El Elyon. Pertanyaannya, siapa yang tahu asal usul dari Melkisedek? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Lahir kapan? Mati kapan? Kapan jadi imam? Kapan stop jadi imam? Nggak ada yang tahu, itu manusia misterius. Manusia misterius yang tidak tahu silsilahnya. Bapakmu Abraham perlakukan dia sebagai imam. Kalau begitu yang lebih misterius Melkisedek atau Yesus? Melkisedek yang tidak jelas asal usul saja bisa jadi imam. Apalagi Yesus yang jelas suku Yehuda. Nah, jadi Yesus itu imam besar. Hanya dia tidak ikut jalurnya Harun. Dia tidak perlu jadi suku Lewi. Dia tidak ikut jalur Harun. Tapi dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus sah sebagai imam besar. Nah, itu muncul di situ. Nah, kalau begitu sebenarnya siapa ini sebenarnya? Melkisedek. Dia bukan Yesus. Tapi dia boleh dibilang sebagai tipologi dari keimaman Yesus. Ya, jadi bukan semacam Kristofani, bukan, tapi semacam tipe. Tipe itu adalah gambaran dalam perjanjian lama. Sama seperti orang Yahudi memberontak, lalu Tuhan kirim ular pagut mereka kan. Lalu untuk menyelamatkan mereka Musa bikin patung ular. Siapa yang lihat patung ular akan selamatkan. Lalu Yohanes 3 ayat 14-15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan supaya siapa yang lihat dia akan tidak binasa. Berarti patung ular yang dibuat Musa di padang gurun itu adalah tipologi. Tipe dari Kristus. Di dalam perjanjian lama, darah domba korban itu harus dari domba yang tidak cacat. Kalau dombanya ada luka sedikit di telinga, jangan dikorbankan. Ada pincang atau luka di kakinya tidak boleh. Harus domba yang mulus. Itu sebenarnya adalah tipologi. Bahwa juru selamat yang akan berikan korban sebenarnya, itu adalah juru selamat yang tidak berdosa sama sekali. Maka Melkisedek yang jadi imam tanpa asal usul yang jelas itu adalah tipologi dari Kristus sebagai imam besar perjanjian baru. Itu bukan berarti bahwa Melkisedek ini betul-betul tidak ada bapak ibu, tiba-tiba dia muncul dari lubang mana, tidak. Dia betul-betul manusia historis, hanya tidak diketahui. Kalau dilihat dalam terjemahan yang lain itu mengatakan bahwa tidak ada laporan tentang siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan dia jadi imam, kapan dia berhenti jadi imam. Pokoknya betul-betul manusia misterius. Tapi Abraham berikan persepuluhan, artinya Abraham mengaku dia imam. Kamu mau protes Abraham, bapakmu? Kalau bapakmu Abraham saja mengaku dia imam, maka dia bisa jadi imam tanpa harus keturunan Harun. Harun itu siapa? Belakangan ini Abraham ini paling atas sana. Maka Yesus menjadi imam bukan ikut Harun, ini ikut Melkisedek yang di atas sana. Karena itu kami orang Kristen itu punya imam besar juga. Imam besar itu apa? Imam besar itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Manusia tidak bisa langsung datang kepada Allah. Harus perantaraan imam besar. Sekarang Yesus itu adalah imam besar kita. Maka sekarang lewat Kristus kita semua bisa datang kepada Allah. Maka kita tidak perlu perantaraan orang. Ya, dan saudara juga jangan melihat pendeta itu sebagai perantara antara saudara dan Tuhan. Ya. Saudara sendiri bisa berdoa itu. Betul. Jangan berarti doa pendeta lebih berkuasa. Tidak juga. Karena pendeta itu anak Allah. Saudara juga anak Allah. Berarti saudara dan pendeta sama. Saya ingat satu kali ada pendeta yang datang seminar di gereja saya di Kupang.
Dia habis ngajar, saya masih bercakap-cakap dengan dia. Tiba-tiba ada satu orang datang. Pak Pendeta menghadap ini pendeta, Pak Pendeta. Saya punya masalah begini-begini. Dia cerita panjang. Bolehkah Bapak Pendeta berdoa buat saya? Lalu pendeta bilang, kamu bisa berdoa nggak? Bisa. Kalau begitu sekarang kamu berdoa. Kami berdua dukung kamu dalam doa. Akhirnya dia yang berdoa sendiri untuk masalahnya. Kami dua cukup mendukung dia. Setelah itu saya tanya, Pak, kenapa orang minta dukungan doa, apa suruh dia berdoa? Supaya dia jangan menganggap bahwa kita nih perantara dan doa kita lebih manjur dari dia. Doa dia juga kita punya sama-sama punya akses. Kenapa? Karena imam besarnya dan imam besarnya cuma satu ya. Jadi kita bisa datang kepada Allah melalui Yesus. Jangan tambah perantara yang lain. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi hanya pengantara itu satu saja. Jangan bikin pengantara double 2, double 3 ya. Atau ada yang bikin pengantara untuk sampai pada Allah Bapa kita lewat Yesus. Untuk sampai pada lihat Yesus kita lewat si A. Untuk sampai pada si A kita lewat si B. Jembatannya banyak sekali. Tidak, satu-satunya pengantara imam besar kita adalah Yesus. Ya, jadi siapa kembali Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu adalah tipologi dari Kristus sebagai imam besar kita. Ya, Luar biasa. Yang kedua, dikatakan begini. Injil Matius ditulis oleh pemungut cukai. Apakah alasan ini yang membuat orang liberal tidak mempercayai kalau Yesus bukan dikandung oleh Roh Kudus? Bukan. Itu tidak ada urusan dengan yang ditulis oleh pemungut cukai. Ya. Tadi alasan-alasan mengapa mereka tidak percaya Yesus lahir dari perawan itu sudah saya berikan beberapa itu. Ya. Tapi tidak pernah ada alasan karena dia adalah kenapa sampai meragukan kisahnya Matius karena penulisnya pemungut cukai. Justru karena Matius itu mantan pemungut cukai. Saudara tahu ada William Barclay bilang begini. Matius itu kan pemungut cukai. Lalu Yesus datang bilang, ikutlah aku. Lalu Matius meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. William Barclay bilang begini, Matius memang meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Tapi pada waktu dia pergi ikut Yesus, semua dia tinggalkan. Dia cuma bawa satu saja. Apa? Pulpennya. Maksudnya apa? Pulpen karena dia ini diingat Yesus ketemu dia di rumah cukai. Pemungut cukai itu ada dua. Ada yang suka jalan-jalan pungut cukai di mana-mana. Ada yang tugas kantoran. Matius itu tugas kantoran itu. Karena itu Matius kerjanya adalah membuat laporan. Jadi rupanya pulpen Matius itu gambaran dari keahlian dia dalam membuat laporan. Nah, jadi maksudnya Barclay adalah waktu dia tinggalkan Yesus, ikut Yesus dia tinggalkan semua, tapi keahlian dia di dalam membuat laporan itu tetap dia bawa. Dan di kemudian hari dia mencatat sebuah laporan tentang Kristus dan pelayanannya, dirinya, karyanya, dan akhirnya laporan Matius itu menjadi sangat berharga warisan untuk dunia Kristen yang kita kenal sekarang dengan Injil Matius. Ya, jadi justru karena Matius itu mantan pemungut cukai, laporannya itu harus akurat. Jadi kalau meragukan laporannya hanya karena dia pemungut cukai, justru terbalik. Kalau mau ragukan yang lain, jangan ragukan Matius. Ya, apalagi dia rasul. Kalau kamu mau ragukan, mungkin kamu lebih baik ragukan Markus atau Lukas, karena Markus itu bukan rasul. Markus itu anak rohaninya Petrus. Atau kamu bisa ragukan Lukas, karena Lukas bukan rasul. Lukas itu teman pelayanannya Paulus. Tapi 4 Injil itu ditulis oleh 2 rasul, Matius yang ikut Yesus secara langsung dan Yohanes yang juga murid Yesus. 2 ini murid langsung dari Yesus. Jadi adalah tidak kuat untuk meragukan Matius yang adalah rasul langsung di dalam membuat laporannya. Itu bukan berarti saya bilang Markus dan Lukas bisa diragukan, tidak. Justru Lukas itu adalah seorang sejarawan yang luar biasa. Ya, kapan-kapan kalau kita bahas Lukas, saya akan kemukakan bagaimana dia mengungkapkan data sejarah yang level kepenulisan Lukas itu sama levelnya dengan para sejarawan Romawi, Yunani pada waktu itu. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya.
Bagaimana perbedaan silsilah Yesus, Pastor, di Matius dan Lukas dalam Alkitab? Ya, dulu ada seorang Islam namanya Firanda. Lupa saya ya. Dia langsung menyerang bahwa iman Alkitab itu bertentangan satu sama lain. Lihat dulu silsilah Matius dan Lukas itu beda. Begini, ya sekarang kalau kita bapak sama ibu, ya kalau kita, ya atau usah bapak sih, bapak saja. Kalau silsilahnya ayahnya bapak dengan silsilah ibunya bapak sama nggak? Beda lah. Matius itu menulis silsilah dari jalur laki, jalurnya Yusuf. Mengapa harus Yusuf? Kan Yusuf bukan ayah biologisnya. Kenapa silsilahnya di situ? Yusuf bukan ayah biologis, tapi Yusuf itu ayah hukum. Kenapa bisa harus pakai begitu? Karena tadi saya bilang, Matius itu menulisnya untuk orang Yahudi. Tahu dari mana Pak Matius tulis untuk orang Yahudi? Karena di Matius sedikit-sedikit omong supaya genaplah yang dikatakan Nabi. Supaya genaplah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yang begitu itu hanya untuk orang Yahudi. Kalau orang non-Yahudi tidak tahu itu Nabi bilang apa. Maka Matius itu tulis itu untuk membuktikan kepada orang Yahudi, Yesus itu raja. Nah kalau Yesus itu raja, silsilah raja itu harus jelas. Dan silsilah raja tidak pernah diambil dari jalur ibu. Harus dari jalur ayah. Karena budaya Yahudi sifatnya patrilineal. Maka yang laki lebih diutamakan. Itulah sebabnya dalam, coba saudara lihat ya. Abraham punya anak Ishak. Yang melahirkan Ishak siapa? Sarah, istrinya Abraham. Tapi tidak bilang Sarah memperanakan Ishak. Tidak, Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Padahal kan Abraham dan Yakub, Ishak tidak pernah hamil kan? Yang hamil istrinya. Tapi yang disebut lakinya. Karena laki yang penting. Perempuan pada masa itu lebih rendah. Makanya kalau ada harta warisan, perempuan tidak dapat, laki dapat. Kecuali perempuan anak tunggal, baru dapat. Di bait Allah, perempuan tidak bisa duduk bareng-bareng sama laki. Tidak, dikasih pisah. Dalam pengadilan resmi, perempuan tidak layak jadi saksi. Tidak dipercaya. Ya, dan itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus kalau pilih rasul itu pilih laki semua. Karena kalau pilih perempuan semua, perempuan dilarang bicara. Banyak khotbah tidak boleh. Makanya di Lukas pasal 7 sudah lihat Yohana, Susana, siapa lagi Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan itu. Mereka hanya bisa bantu rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Tapi kalau khotbah nggak bisa. Budaya tidak mengizinkan. Ya, budaya tidak mengizinkan. Nah karena itu maka di situ kita bisa melihat bahwa yang laki-laki itu lebih diutamakan. Tadi pertanyaannya apa tadi? Apa bedanya? Apa bedanya antara silsilah Yesus di Matius dan di Lukas? Kalau begitu maka sekarang kalau ini raja harus laki. Itulah sebabnya Matius perlu membuat, tidak bisa buat silsilah dari Maria. Ini kan mau pembuktian raja. Maka walaupun Yusuf bukan ayah biologis, ayah secara hukum, maka silsilah Yesus dari jalur Yusuf itu dibangun. Tapi saya bilang tadi kan, Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai manusia, memangnya sebagai manusia dia anak Yusuf? Bukan, dia anak Maria. Kalau begitu jalur silsilahnya harus dibuat dari Maria. Nanti kalau saudara lihat ke atas kan ada sama juga. Nanti mereka berpisah setelah Daud itu ya. Setelah Daud itu satu dari jalur ini, satu dari jalur ini ya. Saudara bisa cari di YouTube debat Esra Sorus sama Firanda Andirja. Itu kita debat masalah silsilah ya. Dan saya menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada pertentangan di dalam silsilah Matius dan Lukas. Jadi itu dua silsilah dari garis ayah dan garis ibu. Karena itu berbeda wajar. Kalau satu dari garis ayah, satu dari garis ibu sama semua. Ya itu baru namanya karang-karangan itu. Ya kan? Harus berbeda. Gitu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah benar Yusuf suami Maria adalah seorang duda yang telah memiliki anak sebelum menikah dengan Maria, sebagaimana dipercaya oleh tradisi ortodoks timur? Ya, tradisi ortodoks itu memang percaya demikian. Hanya kita
Nah disinilah ya kita bisa lihat bahwa kalau Katolik sama Ortodoks itu percaya tradisi. Saya tidak terlalu tahu Ortodoks ini, tapi bahkan di dalam Katolik tradisi dan Alkitab itu setara. Jadi biarpun tidak ada dalam Alkitab, tapi ada dalam tradisi, mereka terima. Kalau Protestan itu bilang begini, tidak. Kita bisa percaya tradisi, tetapi tradisi itu diletakkan di bawah Alkitab. Makanya ada muncul istilah sola scriptura, hanya kitab suci. Itu bukan berarti kita hanya pakai kitab suci saja dan anti semua tradisi. Tidak. Kita tetap menerima tradisi, kita tetap menerima macam-macam. Pengakuan iman Rasul ini kan juga tradisi kan? Mana ada itu pengakuan iman Rasul di Alkitab secara dari Kejadian sampai Wahyu juga nggak ada kan? Itu bagian dari tradisi. Tapi tradisi itu harus baru kita terima kalau dia sejalan dengan Alkitab. Kalau tradisinya tahu-tahu menyimpang dari Alkitab, nah kita tidak bisa terima dong. Ya misalnya saja, kalau tahu-tahu ya ada tradisi mengatakan bahwa Maria itu perawan abadi. Sebelum melahirkan Yesus perawan, pada waktu melahirkan Yesus perawan, setelah melahirkan Yesus juga perawan. Itu tradisi memang. Ortodoks percaya itu, Katolik percaya itu. Tapi bagi kita, nanti kita uji dari Alkitab tradisi itu. Apakah memang bisa dipegang atau tidak? Nah sekarang pertanyaannya adalah, tapi kita juga tidak menolak tradisi kalau itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Sekarang merayakan Natal itu tradisi kan? Apa ada perintah di Alkitab suruh kita rayakan Natal? Merayakan ulang tahun, itu juga tradisi kan? Jadi kita tidak hanya melulu bahwa yang ada di Alkitab baru kita lakukan, kalau tidak ada Alkitab kita tidak lakukan. Kita bisa lakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan Alkitab dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah kembali, apakah memang Yusuf itu adalah duda? Nah saya tahu ada tradisi semacam itu, tapi dalam tradisi semacam ini kita juga nggak tahu itu benar apa enggak. Karena Alkitab tidak membenarkannya, Alkitab juga tidak menafikannya. Jadi mungkin saja benar, mungkin saja tidak. Tapi saya nggak mau berspekulasi di situ. Ya, karena sebenarnya identitas Yusuf, siapa dia sebenarnya itu tidak menjadi sesuatu yang penting dalam berita Alkitab. Makanya saudara baca di Alkitab, pernahkah ada kata-kata lalu berkatalah Yusuf? Oh tidak ya? Tidak ada itu. Yusuf diceritakan di Alkitab, diceritakan Natal itu tidak pernah ngomong satu kali pun. Hanya kemunculannya hanya dipakai sesaat untuk menyelamatkan bayi Yesus dan memberikan legalitas kepada Yesus sebagai ayahnya secara hukum. Ya, jadi ya mungkin saja ya, mungkin juga tidak. Mungkin Yusuf pendiam. Ya. Yesus dikandung dari Roh Kudus, lahir sebagai bayi, menjadi anak-anak. Apakah sudah memiliki kesadaran siapa dirinya sejak bayi sehingga tidak pernah berbuat salah? Saudara lihat ya, kita tidak dapat data perkembangan seluruh tahunnya ya. Begitu dia lahir, tidak ada cerita lagi. Hanya satu-satunya Injil yang menceritakan masa kanak-kanaknya adalah Injil Lukas. Kenapa hanya Lukas yang mencatat? Karena Lukas fokusnya pada kemanusiaan. Makanya Lukas mencatat dia umur 12 tahun di Bait Allah. Habis itu hilang kan? Tiba-tiba muncul umur 30 tahun melayani. Maka muncul berbagai macam spekulasi itu. Yesus tuh umur 13 sampai 29 tuh di mana ya? Lalu Anand Krishna mengatakan bahwa Yesus mengembara ke India. Belajar Hindu di sana. Ya, lalu menjelang 30 kembali lalu melayani. Sementara Nicholas Notovix dalam bukunya The Lost Years of Jesus mengatakan bahwa ada data dari sebuah perpustakaan Buddha di Himalaya, di Tibet, bahwa ada seorang yang bernama Yesus pernah tinggal di sana. Dan dari situ dia mengeksplor pendapat itu bahwa Yesus itu mengembara sampai ke Tibet, Himalaya sana, belajar Buddha, lalu menjelang umur 30 tahun baru kembali dan melayani. Nah itu dalam Nicholas Notovix. Saya menulis sebuah buku untuk membantah Nicholas Notovix itu. Buku saya judulnya sama, The Lost Years of Jesus. Bantah punya Anand Krishna, bantah punya Nicholas Notovix. Ya, Yesus itu dikenal umum sebagai Jesus of Nazareth. Kalau dia besar di India, misalnya Jesus of Hindustan atau Jesus of Himalaya, kan mesti begitu kan?
Tapi saudara ingat waktu catat, dia pulang ke kampung halamannya dan dia pergi ke rumah ibadah seperti biasa dilakukannya. Dia biasa. Alkitab tidak mencatat itu, tapi ingat catatan penting. Di Lukas itu hanya umur 12 tahun. Waktu pulang, dia hilang kan? Yusuf Maria cari di mana-mana. Lalu dia bilang, tidakkah aku harus berada dalam rumah Bapakku? Kira-kira dia sadar dia siapa enggak? Sadar. Dia pasti sadar. Karena itu dia ngomong begitu. Dia sadar. Yusuf Maria bilang, aku dan bapakmu repot cari kamu. Tidakkah aku harus berada di rumah bapakku? Berarti dia bukan ngomong rumah bapak itu Yusuf, bukan. Pasti rumah bapak yang lain. Dan itu berarti kesadaran dia memang sumbernya datangnya dari sana. Dan dia sangat menyadari hal itu. Ya, dan ingat juga bahwa walaupun dia jadi manusia, tapi dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Ingat, Allah jadi manusia tidak seperti nasi jadi bubur. Karena kalau nasi jadi bubur, apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Sekarang yang ada bubur, nasinya hilang. Nah, ini hati-hati dengan pendeta-pendeta yang berkata, saudara-saudara, waktu Natal dia telah meninggalkan keilahiannya menjadi manusia. Itu salah. Allah itu tidak pernah menjadi mantan Allah. Ya toh? Tidak pernah bekas Allah. Nah, kalau sekarang begini. Tahun 2011 Ezra jadi pendeta. Nah, sekarang ada pendetanya. Ezranya masih ada? Masih ada, makanya namanya pendeta Ezra. Berarti Ezra jadi pendeta itu, Ezranya tidak hilang, hanya pendetanya ditambahkan kepada Ezra. Nah, Allah jadi manusia tidak seperti nasi jadi bubur. Allah jadi manusia, Allahnya tetap ada, lalu ketambahan manusianya. Makanya kita percaya dia Allah dan manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji dia. Kalau begitu dia tetap Allah kan? Kalau dia tetap Allah, Allahnya juga tidak berkurang sedikit pun. Karena dia tetap Allah, maka sifat Allahnya juga tidak berkurang. Kalau dia sifat Allahnya, maka dia juga pasti tetap maha tahu. Kalau dia tetap maha tahu, ya sudah pasti dia tahu dong siapa dirinya. Kesadaran bahwa dia adalah anak Allah yang datang ke bumi, itu tetap ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Ya. Ya, luar biasa. Di sini slide pertanyaan terakhir, jadi gak apa-apa ya. Kalau tidak ada pertanyaan kami akan tutup. Tapi pertanyaan terakhir Pak. Sesuai penjelasan Bapak bahwa wanita terbentur budaya. Apakah di waktu saat ini wanita tidak boleh jadi pemimpin di gereja? Ya, ini kan masalah budaya. Kita harus memahami kan Alkitab itu juga ditulis di dalam budaya tertentu. Ya. Nah, dalam budaya tertentu makanya kita harus bisa melihat pesannya atau kerikmanya dan bukan apa yang terkait dengan budaya. Ya. Ada banyak ayat yang juga ditulis hanya bisa dipahami dalam konteks budaya tertentu. Contohnya, ketika ada Yesus suruh orang ini, ikutlah aku. Lalu dia jawab, izinkan aku kuburkan bapakku dulu. Yesus bilang, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Wih, kita kalau baca begini rasanya Tuhan Yesus ini terlalu arogan ya. Masa bukannya gak mau ikut, hanya minta izin kubur bapak saja, masa gak boleh? Tidak. Itu harus dipahami dalam budaya waktu itu. Budaya waktu itu tuh begini. Bapaknya orang itu tuh belum mati tuh. Tapi budaya mereka adalah khusus anak pertama, dia punya kewajiban mengubur bapaknya. Apalagi kalau bapaknya sudah sakit-sakitan, dia punya kewajiban mengubur. Karena itu kewajiban terbesar seorang anak laki-laki. Karena itu kalau bapaknya sudah sakit-sakitan, dia nggak boleh pergi jauh. Karena kalau tahu-tahu bapaknya mati, dia nggak bisa lakukan kewajiban terbesar sebagai seorang anak. Maka dia harus menunggu bapaknya kapan mati dulu, baru dia kubur, baru dia bisa ikut Yesus. Jadi maksud dia bukan betul-betul bapaknya sudah mati dan ini, maksud dia adalah Tuhan, saya masih ada kewajiban nih. Tunggu saya lakukan kewajiban saya dulu. Saya kubur bapak saya dulu. Kalau bapak saya bulan depan mati, saya kubur bapak saya bulan depan, saya ikut engkau. Kalau bapak saya 5 tahun lagi baru mati,
Nanti 5 tahun lagi baru saya ikut engkau. Tapi kalau bapak saya umur panjang, 30 tahun lagi baru mati. Nanti 30 tahun lagi baru saya ikut engkau. Nah, itu terkait, makanya Yesus bilang biarkanlah orang mati, kubur orang mati. Itu semua dari latar belakang budaya. Saudara lihat waktu Elia mau panggil Elisa. Tiba-tiba lihat Elisa di sini di padang itu kebun itu langsung buang jubah kan. Langsung Elia bilang izinkan aku pamit dengan orang tua. Karena Elisa ngerti bahwa kalau seorang nabi buang jubah itu artinya kamu dipilih jadi nabi. Ganti saya. Tapi kalau hari ini saya buang jubah saya ke Pak Anton, ini mesti minta tolong cuci kah atau bagaimana? Ya, budayanya berbeda. Nah, di dalam kebudayaan Yahudi yang sifatnya sangat patrilineal, makanya memang perempuan dibatasi. Jadi ada satu prinsip umum di dalam yang lebih luas yaitu dalam budaya Yahudi. Tapi saudara lihat, perempuan dalam budaya Yahudi tidak boleh jadi saksi. Rabi-rabi mengatakan kata-kata perempuan tak bisa dipercaya. Itu pernyataan resmi. Yang menariknya adalah begitu Yesus bangkit, saksi pertama dari kebangkitannya justru adalah perempuan, yaitu Maria Magdalena. Dia tidak menyampaikan kebangkitannya langsung pada para rasul. Justru dia minta Maria Magdalena yang sampaikan pada para rasul. Maka Maria Magdalena itu mendapatkan istilah rasul daripada rasul. Ya. Nah, terus nanti kita bisa lihat bahwa Rasul Paulus di belakangan dia bilang ada konteks budaya tertentu di mana perempuan itu tidak boleh. Maka akhirnya kalau perempuan tidak boleh bicara pada waktu itu di tempat umum, kalau tahu-tahu Yesus pilih rasul perempuan, rasulnya mau khotbah, itu ditolak oleh orang semua, mubasir. Itulah sebabnya Yesus pilih rasul laki-laki semua. Perempuan jangan. Nah, itu konteks umum. Ada konteks yang lebih khusus. Begini, ini terkait di Korintus. Di Korintus itu ada kepercayaan bahwa tanah Korintus itu subur kalau Dewi Artemis atau Dewi Diana mau berhubungan seks dengan dewa. Jadi kalau dewa sampai berhubungan seks dengan dewi, suburlah Korintus. Tapi kalau Korintus mulai gersang, tidak ada hujan, ini berarti dewa sama dewi tidak hubungan seks. Nah ini kalau dewa dan dewi tidak hubungan seks, matilah kita semua nih. Pertanian dan lain-lain semua mati. Itulah sebabnya bagaimana kita berusaha supaya dewa dan dewi itu mau hubungan seks. Sepertinya dewa dan dewi itu perlu dipancing atau diberikan semacam rangsangan. Bagaimana cara rangsangan? Maka di altar atau di kuil Dewi Artemis disiapkanlah 1000 perempuan namanya pelacur bakti. 1000 pelacur bakti ada di sana. Pada hari raya tertentu maka semua laki-laki yang prihatin terhadap kesuburan Korintus harus naik ke kuil itu. Untuk apa? Untuk ikut pesta seks di sana. Waktu ada seorang laki-laki naik ke atas, ke gunung, ke Artemis sana, lalu orang tanya, kau mau kemana? Dia akan jawab, saya mau berkorintus. Berkorintus itu artinya terlibat pesta seks. Nah, maka 1000 perempuan pelacur itu melayani laki-laki di sana dalam pesta seks. Mereka percaya pesta seks itu akan mempengaruhi dewa dan dewi. Dewa dan dewi berhubungan seks, maka suburlah Korintus. Tapi ada peraturan. Peraturannya begini. Di dalam kuil itu, laki-laki tidak boleh bicara apa-apa. Semua perempuan yang urus. Karena kuilnya juga kuil milik perempuan. Yaitu kuil Dewi Diana, kuil Dewi Artemis. Imam-imamnya, pekerja seksnya semua itu perempuan semua. Laki-laki itu hanya tamu dari luar yang ikut. Maka laki-laki tidak boleh urus apa-apa. Perempuan ngurusin semua. Nah, itu konteksnya begitu. Injil masuk ke Korintus. Banyak orang bertobat. Di antaranya termasuk perempuan-perempuan ex-kuil itu. Maka masuklah perempuan-perempuan itu ke gereja. Sampai di gereja mereka lupa bahwa ini sudah gereja, mereka kira masih kuil. Maka perempuan-perempuan di sana yang ribut ngatur semua. Sementara konteks dengan laki-laki yang budaya patrilineal itu mulai bentrok.
Ini laki mau urus, ini perempuan mau urus, akhirnya rusaklah di gereja. Dalam konteks seperti itu Paulus bilang, perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Tidak sopan. Kalau mau tanya apa-apa, tanya suami di rumah. Itu latar belakang muncul ayat itu. Sekarang pertanyaan kita sekarang adalah, dalam konteks kita sekarang ini, apakah ada masalah seperti itu? Tidak. Kalau begitu bukan ayatnya yang letterlek kita pindahkan ke sini. Kerikmanya yang harus diambil. Apa kerikmanya? Kerikmanya adalah yang tukang bikin kacau dalam gereja ini, jangan bicara. Kebetulan yang di Korintus sana yang bikin kacau ini perempuan. Maka perempuan aku larang bicara. Nah itu kerikmanya. Walaupun akhirnya gereja juga terbagi dua. Ada gereja-gereja yang karena itu lalu mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Maka tidak boleh ada pendeta perempuan. Perempuan tidak boleh berkhotbah. Kalau ngajar sekolah minggu saja bisa. Ya. Tapi gereja-gereja yang lain itu bilang tidak. Dari latar belakang semacam itu, mereka tetap bisa menerima hamba Tuhan atau pengkhotbah perempuan. Itu perbedaan. Walaupun saya sendiri tidak menganggap bahwa perbedaan itu adalah hal yang terlalu prinsipil. Ya, tapi kalau menurut saya ayat-ayat semacam itu harus ditafsirkan sesuai dengan budaya pada waktu itu. Karena tidak semua konteks budaya pada waktu itu relevan dengan sekarang. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Asra. Boleh ada satu pertanyaan lagi? Oke, kita masih ada waktu ya. Mengapa agama lain hanya percaya Yesus sebagai nabi, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Walaupun mereka percaya Yesus akan mengadili manusia. Ini sebenarnya sudah di sesi yang lalu. Sebenarnya tidak konsisten. Kalau mau percaya Yesus hanya nabi, janganlah percaya dia adalah hakim akhir zaman. Kalau mau percaya dia hakim akhir zaman, harusnya percaya dia lebih dari nabi. Kenapa? Karena untuk menghakimi sebagai hakim di akhir zaman itu ada banyak hal harus diperhitungkan. Pertama, dia harus menghakimi manusia pertama mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang muncul di alam semesta ini, dunia ini. Untuk menghakimi manusia begitu banyak, yang kita nggak tahu berapa banyak, karena dunia belum berakhir. Ini nggak bisa hanya seorang nabi. Kedua, untuk menghakimi orang benar, menghakimi orang, kamu harus bisa melihat imannya. Ya. Nah kita ini bisa melihat iman orang, kita bisa salah paham. Kita kira orang ini beriman, ternyata tidak. Kita kira ini orang tidak beriman, ternyata dia beriman. Ya. Nah maka lagi pula, yang dihakimi itu bukan hanya iman, tapi juga perbuatan baik kan, karena itu menentukan upah. Kalau saya jadi hakim, maka saya mesti tahu ini Pak Antoni harus dikasih upah berapa banyak. Tergantung dari semua perbuatan baiknya selama di dunia. Pak buat baik berapa banyak Pak? Selama jadi orang Kristen. Bapak yang berbuat saja Bapak nggak tahu kan? Apalagi orang lain. Hakim akhir zaman tuh harus mengetahui setiap orang itu perbuatan baiknya berapa banyak. Perbuatan jahatnya berapa banyak. Dosanya berapa banyak itu harus diketahui. Dan ingat dosa itu juga banyak orang bilang dosa itu sama rata. Saya tidak. Dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Hukum Taurat itu mencuri dan membunuh itu hukumnya berbeda. Kalau membunuh orang hukuman mati. Mencuri hanya ganti denda saja. Ya, berbuat dosa berzina dengan dosa menghujat roh. Dosa menghujat roh itu lebih besar, tidak bisa diampuni. Yang ini bisa diampuni. Ya, jadi beda-beda. Buat dosa itu juga harus dilihat lagi penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau ini diam-diam saja nggak ada uang ya kita yuk ngerampok bank yuk. Untuk apa? Beli minum. Yang ini anak saya mau operasi mau hampir mati nggak ada uang. Terpaksa saya ngerampok bank. Saya merampok bank karena terdesak. Ini hanya karena kesenangan. Sama-sama merampok bank. Hukuman dia harus lebih besar. Karena yang penyebab dia berdosa itu remeh. Kalau saya berat. Akibat yang ditimbulkan. Sekarang saudara kalau seorang koster atau penjaga gereja, ya, kira-kira ketangkap berzina, berdosa ya, dosa. Akibatnya apa? Ya, mungkin orang percaya. Tapi kalau satu pendeta mega church, tahu-tahu ketangkap berzina, itu kira-kira akibatnya bagi kekristenan apa? Ini akibatnya lebih besar, ini hukumannya harus lebih besar.
Barang siapa dapat lebih banyak terang, hukumannya lebih banyak. Kalau ada orang datang dari ujung Papua sana, belum dikasih latihan bawa motor, nggak pernah tahu aturan lalu lintas, tiba-tiba lampu merah dia terobos terus. Salah? Salah. Tapi dia belum pernah tahu bahwa lampu merah harus berhenti. Sementara saudara sudah tahu, tapi begitu merah terobos terus. Sama-sama langgar lampu merah. Hukumannya lebih berat saudara. Karena saudara tahu tapi melanggar. Yang itu nggak tahu. Seorang hamba yang tahu kehendak Tuhan, tidak tahu kehendak Tuannya, tapi melakukan yang melanggar, dia mendapatkan sedikit pukulan. Tapi yang tahu tapi melanggar, dia akan mendapatkan banyak pukulan. Berarti memberikan hukuman kepada orang berdosa juga tidak bisa sama rata. Harus beda-beda tergantung tingkatan dosanya. Kalau begitu hakim akhir zaman itu harus maha tahu, harus maha bijak, harus maha adil. Apakah ini bisa nabi? Kalau nabi mustahil. Kalau nabi dan dia menghakimi akhir zaman dan salah, ya, ini orang benar percaya Yesus tahu-tahu dilempar ke neraka, kasihan dia. Atau kalau ada orang jahat yang, saudara tahu ya, Yudas itu nggak pernah percaya Yesus loh, padahal itu dia rasul loh. Ya, Yesus tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yudas itu nggak pernah percaya Yesus. Tapi saudara lihat, yang tahu Yudas palsu itu hanya Yesus. Semua teman-temannya tidak ada yang tahu bahwa Yudas itu palsu. Itu berarti ketidakpercayaan Yudas itu begitu samar. Sampai hanya yang maha tahu saja yang tahu bahwa dia nggak percaya. Rasul-rasul nggak tahu itu. Nah kalau rasul nggak tahu begini, tahu rasulnya atau nabinya yang jadi hakim akhir zaman, dia ketipu dengan penampilan. Ada banyak orang tidak percaya masuk surga. Banyak orang percaya masuk neraka. Ada orang percaya tapi agak garang, ya kan? Yang nampaknya kok bukan orang percaya nih, tapi sebenarnya percaya hanya karena kelemahan dia. Nah maka bisa jadi ada orang percaya masuk neraka. Maka hakim akhir zaman tuh nggak bisa rasul, nggak bisa nabi, atau malaikat pun tidak bisa. Hakim akhir zaman harus maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Dan yang maha ini hanya Tuhan Allah. Karena itu kalau kamu terima Yesus itu adalah hakim akhir zaman, konsekuensinya kamu harus mengakui dia Tuhan dan Allah. Tapi kalau kamu hanya mengakui dia nabi, mending jangan akui dia hakim akhir zaman. Itu tidak konsisten. Karena itu kalau Alkitab bilang Yesus adalah hakim akhir zaman, itu secara implisit menunjukkan dia memang Tuhan dan Allah yang sesungguhnya. Amin. Amin.